jumpa lagi di Sekolah Minggu Nazaret Kids pada minggu hari ini 6 Maret 2022. Wow. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik? Kalau di dalam minggu hari ini kita itu sudah memasuki Minggu Prapaskah pertama. Apa itu artinya Minggu Prapaskah? Minggu Prapaskah itu artinya kita diminta untuk menyiapkan diri, untuk menghayati kembali bagaimana Tuhan Yesus berkorban buat kita, mati di kayu salib untuk setiap kita adik-adik. Wah, bangga sekali ya punya Tuhan Yesus yang mau mati buat setiap kita. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Lose mengajak kalian semua untuk menyiapkan diri kita. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita lanjut di dalam ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di minggu ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk kami semua yang boleh beribadah kepada Tuhan hari ini di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, siapkan diri kami masing-masing supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, tadi Loso mengatakan kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia untuk mati buat kita. Dia berkorban menggantikan hukuman dosa kita adik-adik. Seperti yang tertulis nih ya di bajunya Loso ya. Nih ya. John 3 ayat 16 ya. Tahu artinya apa? Ayo siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Tepat sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal adik-adik. Nah adik-adik semua, firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Tapi ingat, barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Maka tentunya ketika kita mau jadi anak Tuhan, kita ini senang sekali ya adik-adik ya. Nah, kalau kita senang, Lose mau ngajak kita sama-sama. Nanti kita mau nyanyi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangannya yang kenceng. Tak 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 gitu ya. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Oke ya. Tadi Lose mengatakan kalau kau suka hati tepuk tangan. Terus kalau kau suka hati bilang apa? Amin. Wah, jadi anak-anak Tuhan itu harus bersuka cita dan terus senantiasa hidupnya itu gembira, hidupnya penuh dengan sukacita karena Tuhan itu membebaskan kita dari hukuman dosa. Tuhanlah yang menggantikan kita adik-adik. Tapi adik-adik, kadangkala ketika kita mau jadi anak Tuhan, kita itu bingung mikir apa? Mau jalan yang lebar atau yang sempit? Wah, saya percaya kita pasti sukanya jalan yang lebar. Betul? Nah, adik-adik, satu pujian mengatakan di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar itu menuju kebinasaan, tapi yang sempit jiwanya berseri, Tuhan memberkati. Wah, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Tentu saja kalau Tuhan memberkati pilih yang sempit. Meskipun sempit, yo ben, ndak popo.
tapi Tuhan memberkati ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lagu tadi mengingatkan kita semua bahwa kita itu di dalam dunia ini kita dikasih pilihan oleh Tuhan. Mau yang seneng-seneng aja, tapi ujungnya itu mati selama-lamanya, atau yang mungkin jalannya sempit, tidak enak, tapi Tuhan berkati. Tentu saja kita kepingin Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saya dan kehidupan adik-adik semua ya. Wah, tentu saja saya yakin kalian pilih walaupun sempit tidak apa-apa, tapi Tuhan memberkati. Oh ya adik-adik, ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, tentu saja kita akan mengalami yang namanya godaan ya. Godaan dari siapa? Dari si jahat. Dia nggak kepingin anak-anak Tuhan itu hidupnya baik, tapi kepingin hidupnya itu berlaku yang tidak baik. Nah, adik-adik harus waspada. Kalau ada bisikan-bisikan untuk berbuat jahat, kalian harus tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebagai penghantar kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Awas, iblis itu musuh kita. Dia bisa membujuk kalian untuk jatuh dalam dosa. Tapi ingat, Yesus adalah juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dia menyelamatkan kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Awas iblis musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia hapus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Oke adik-adik, tentunya kita percaya, kita yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Oleh sebab itu, adik-adik, Tuhan ingin berbicara kepada kalian lewat cerita firman Tuhan hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Oke, 1, 2, 3, let's go! Halo adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Les Febri. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan ya. Dan sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lose mau mengajak kita berdoa lebih dulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati Lose Febri yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik,
Coba kalian perhatikan di layar ya. Ada 2 lembar uang kertas. Di sebelah kiri kalian ada uang senilai 2.000. Dan di sebelah kanan kalian uang senilai 5.000. Kalau kalian disuruh untuk memilih, kira-kira mana ya yang akan kalian pilih? 2.000 atau 5.000? Kalau 2.000 ini bisa kalian gunakan untuk membeli 10 biji permen. Nah, ini banyak sekali ya. 10 biji permen. Wih, permennya banyak. Nah, kalau yang 5.000 itu bisa kalian gunakan untuk membeli es krim. Hanya dapat 1 adik-adik ya. Kalian hanya bisa dapat 1 es krim saja adik-adik. Kira-kira kalian pilih yang mana ya? Yang 2.000 atau yang 5.000? Pasti setiap kita punya pilihan masing-masing. Mungkin dari kalian, oh aku mau yang 2.000 aja loh, soalnya dapat permen banyak ya. Banyak sekali. Kalau 5.000 kan cuma dapat 1 aja es krimnya loh, cuma dapat 1 es krimnya. Kurang banyak gitu ya es krimnya ya. Dapat 1 es krim. Nah, adik-adik, mungkin ada juga, aku mau yang 5.000 aja. Soalnya aku kan suka sama es krim. Jadi aku mau beli es krim aja. Kalau sekarang pertanyaannya diubah, kalau saat kalian sekolah minggu, lalu orang tua kalian memberikan uang senilai 2.000 dan 5.000, kira-kira mana yang akan kalian berikan untuk persembahan? Yang 2.000 atau yang 5.000? Ayo, yang mana? Ayo. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang memilih yang baik. Tapi sebelumnya, Lose akan menampilkan sebuah video. Kalian tonton dan simak baik-baik ya videonya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis,
Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Dialah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi kita baru saja menyaksikan video tentang cerita Alkitab, yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Di mana ya adik-adik? Kalian tahu di mana ya? Iya benar, di padang gurun adik-adik. Kira-kira berapa lama ya Tuhan Yesus berada di padang gurun saat itu? Ayo, ada yang masih ingat? 40 hari. Wah, lama sekali ya. 40 hari Tuhan Yesus tidak makan dan tidak minum adik-adik. Dan saat itu si iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan saat itu juga si iblis memberikan tawaran kepada Tuhan Yesus untuk memilih. Nah, adik-adik, kira-kira tawaran apa saja sih yang iblis berikan pada Tuhan Yesus? Coba sebutkan apa saja, ayo. Yang pertama, iblis meminta Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Lalu apa lagi? Yang kedua, iblis meminta Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atap bait Allah adik-adik. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, iblis meminta Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Sungguh-sungguh ya, si iblis ini ya, benar-benar ya. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang akan Tuhan Yesus lakukan saat itu? Apakah Tuhan Yesus mencoba untuk melawan iblis? Enggak, adik-adik. Tuhan Yesus memilih untuk menolak semua tawaran iblis. Dan Tuhan Yesus memberi tahu si iblis untuk tidak mencobainya lagi. Ya. Nah, adik-adik, walau hanya memilih, ternyata memilih itu adalah tindakan yang sulit. Kita harus hati-hati dalam memilih ya. Jangan sampai salah pilih. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ya. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini adik-adik mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu tahu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, caranya gimana sih supaya kita ini tahu, oh ini loh yang baik, oh ini loh yang tidak baik. Bagaimana ya? Caranya adalah kita harus hidup dekat dengan Tuhan, yaitu dengan rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting lagi, kita minta Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan kasih hikmat sama kita, untuk kita tahu, oh ini loh yang baik, oh ini loh yang tidak baik. Gitu ya adik-adik ya. Misalnya gini ya adik-adik. Ketika hari Minggu,
orang tua kalian membangunkan kalian di pagi hari. Ayo, bangun, saatnya sekolah minggu. Tapi kalian memilih untuk, nggak mau, Ma, Pa. Aku mau bermain saja sepanjang hari ini. Aku nggak mau ikut sekolah minggu. Nah, kira-kira apakah itu baik? Tidak ya adik-adik ya. Kalian boleh bermain, tapi nanti setelah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu, kalian belajar firman Tuhan dulu. Setelah selesai, baru kalian bermain. Itu tidak apa-apa ya. Nah, begitu. Ya, kalian paham ya? Nah, biarlah kita terus senantiasa untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya, kalian mau hidup taat kepada Tuhan? Kita belajar sama-sama ya untuk hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa memilih yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Oke, hari ini adik-adik kita akan mengerjakan aktivitas ya. Bagi adik-adik yang sudah mendapatkan aktivitas, boleh diambil gambarnya seperti ini ya, atau yang ada di layar, boleh ya. Nah, caranya gimana loh, Caranya adalah kalian siapkan alat tulis, boleh pensil warna ataupun boleh pakai krayon ya. Nah, di gambar aktivitasnya ini tadi ya, ada beberapa pilihan gambar. Kalian bisa pilih kira-kira mana yang menurut kalian itu baik. Misalnya nih ya, saya kasih contoh. Gambarnya itu ada yang memimpin doa, ada yang berebut mainan, lalu ada yang membantu ibu memasak, dan ada yang lain sebagainya. Kalian pilih, lalu kalian cari arah jalannya itu menuju gambar yang kalian pilih. Kalian warnai gambarnya ya. Bisa. Setelah selesai mengerjakan aktivitas, kalian boleh meminta tolong sama papa mama untuk memfoto aktivitas kalian dan bisa mengirimkannya lewat grup WA sekolah minggu. Oke? Paham ya adik-adik semua? Oke, kalau begitu, dosa akan menutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup taat pada Tuhan, bagaimana kami tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan, mohon berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa menentukan pilihan kami dan pilihan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Ya. Tentu kalian pasti mendengarkan dengan serius. Dan jangan lupa, ketika ada lause yang mengajar, siapapun itu, kalau memberikan aktivitas, tolong dikerjakan. Bahkan Lose Yoel sudah memberikan aktivitas kepada kalian ya. Ayo dikerjakan ya. Tidak boleh males. Harus adik-adik sudah dengar firman, harus mengerjakan aktivitas. Nah, yang belum dapat bagaimana? Adik-adik bisa minta ke Lose Yoel ya. Oke? Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya ajak adik-adik untuk persiapkan persembahannya. Papa mama bisa dibantu untuk anak-anaknya untuk mempersiapkan persembahannya. Adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar ataupun transfer ke rekening gereja yang ada di bawah sini, atau adik-adik bisa simpan dulu. Nanti kalau sudah, adik-adik bisa ngomong ke Lose Yoel, Lose saya mau berikan persembahan. Nah, nanti Lose akan jemput persembahan kalian. Oke? Yuk, kita akan sama-sama nyanyikan. Kita sudah muji nama Tuhan, udah dengar firman Tuhan, hati kita harus bersuka cita ya, sejak kita menjadi anak Tuhan. Yuk, oh sukacitaku.
Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati hatiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati hatiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan untuk persembahan kita. Yuk, Lesa undang setiap kita untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Di minggu hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Di tempat kami masing-masing, kami boleh memuji nama-Mu dan kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada hari ini juga kami diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kami. Hamba berdoa kiranya kami semua terus boleh diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan boleh memberkati kedua orang tua kami, keluarga kami, engkong, bobo yang bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ya Bapa untuk pekerjaan setiap daripada orang tua kami semua. Bila sungguh-sungguh Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami yang bersekolah, kiranya tangan Tuhan memberikan kami ketekunan, bahkan kami memberikan kepada kami kepandaian, supaya kami terus bisa punya semangat belajar yang baik, meskipun kami semua masih belajar di online class. Kami serahkan ya Bapa untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus kami satukan hati kami di dalam doa kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan.
lebih dari